Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita tengah mempersiapkan diri pada tanggal 19, ini tim nasional Indonesia ya, yang ditangani oleh STY, menghadapi Vietnam di Altumama ya, di Stadion Khalifa. Tapi sebelum ke sana, banyak juga yang berbicara tentang masa depan STY pasca kekalahan lawan Irak, karena STY mencanangkan hasil imbang, namun kita kalah dengan 1-3 melawan Irak di laga pertama grup D Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Kita bermain di Al Rayyan kemarin, dan itu pun ditonton oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir secara langsung. Dan ketika usai pertandingan memang banyak suara-suara yang mengatakan tentang STY ke depan bagaimana, karena kita tahu bersama kontrak STY itu akan berakhir pada bulan Juni. Berarti kalau sekarang bulan Januari, 5 bulan lagi ke depan dia akan berakhir. Nah, tugas STY adalah merampungkan semua kegiatan di mana dia ikut serta dengan tim nasional, baik di level senior sampai di level U23. Karena kita tahu bersama, teman-teman, STY akan memimpin ya sekarang di Qatar itu untuk tim senior, dan nantinya pada bulan April Mei itu giliran tim U23 yang juga dibawa oleh STY untuk pertama kali dalam sejarah kita lolos di putaran final yang berlangsung di Qatar. Ya, itu antara tanggal 15 April sampai 3 Mei kalau nggak salah ya jadwalnya. Dan dia akan meneruskan ya fase kedua, kelanjutan dari kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia di grup F. Karena kita sudah bermain 2 kali, melawan Irak kita kalah dan draw melawan Filipina. Nanti masih ada 3 pertandingan kandang dan 1 tandang. Nah, 3 pertandingan kandang itu di bulan Maret menghadapi Vietnam ya di GBK. Kemudian kita ke Maidin Stadion di Hanoi ya, di antara tanggal 21 dan tanggal 26 Maret. Kemudian pada bulan Juni STY harus menyelesaikan ada pertandingan sisa kandang melawan Irak tanggal 6 Juni dan tanggal 11 melawan Filipina. Itu rangkaian atau jadwal yang ada untuk STY. Nah, sampai di sana kontraknya selesai, berakhir. Apakah STY akan diperpanjang atau tidak, atau diberhentikan, atau dipecat? Karena banyak juga suara-suara yang muncul setelah kalah melawan Irak, dan nantinya kalau kita gagal total, seandainya kita gagal di sini, tidak lolos ya ke babak 16 besar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh STY, itu suara tuh semakin kencang mengatakan ya pecat aja STY, ganti aja dengan pelatih yang lain. Nah, tentunya ini juga harus direspon oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir ya. Dan Pak Erick Thohir sudah mengatakan dengan tegas bahwa posisi STY sementara ini aman. Apapun yang terjadi di Piala Asia yang berlangsung saat ini di Qatar ya, itu gagal katakan, ya, tidak melanjutkan ke babak selanjutnya, peluang itu masih ada. Karena masih ada di U23. Kesempatan itu masih terbuka buat STY. Kalau STY bisa mampu membawa tim U23 itu lolos ke babak 16 besar, bahkan menembus 8 besar, dia akan diperpanjang, akan diteruskan. Bahkan Pak Erick sudah mencetuskan mungkin saja sampai 2027 kontraknya, dengan catatan berprestasi dengan baik tentunya di U23, karena U23 itu ada kesempatan tim muda kita itu bisa lolos ke Paris ya, di Olimpiade musim panas nantinya. Kalau kita menempati masuk ke semifinal dan berada di peringkat 3 besar kan ini oke, kita bisa lolos. Nah, jadi nggak usah ke sana kata Pak Erick, 16 besar aja udah aman untuk ke depan. Karena tidak menjamin juga ketika STY misalnya diminta untuk ganti dan pelatih baru datang, apakah ini menjamin untuk bisa mengkatrol, menaikkan Indonesia di peringkat yang lebih baik untuk FIFA dan tampil bagus di Asia? Belum tentu juga. Tidak ada yang menjamin satupun siapapun. Nah, sekarang dengan STY tinggal dituntut. Ya. Nantinya kalau kita menang melawan Vietnam dan ada mujizat besar seandainya di pertandingan terakhir melawan Jepang pada tanggal 24 Januari yang akan datang, ini di grup D, kita bermain imbang, wah, luar biasa, kita bisa lolos ya. Tapi menang aja lawan Vietnam itu sudah merupakan hiburan ya, sudah lepas semuanya bahwa kita lebih bagus dari mereka. Ini kan pertandingan hidup mati, bagaikan ini pertemuan antara 2 tim ASEAN, Asia Tenggara, yang terus berseteru untuk membuktikan siapa yang terbaik. Jadi memang di Vietnam sama Indonesia yang bertarung nantinya akan menarik untuk kita saksikan. Tapi Erick sudah menegaskan ini, dan penjelasannya memang jelas semuanya bahwa dia akan menghormati kontrak STY sampai di Juni sesuai dengan kesepakatan. Ini bicara profesional. Nah, nanti sana ada evaluasi.
setelah selesai semua akan dilihat. Nah, tapi dalam rangkaian menuju ke sampai bulan Juni itu, sekali lagi saya bilang, akan tentunya melihat dari hasil U23. Atau apalagi STY membawa tim kita itu seandainya bisa menang 3 kali di kandang di pra Piala Dunia, lawan Vietnam, lawan Irak, atau lawan dengan Filipina, dan kita bisa menang lagi bermain melawan Vietnam di kandang Vietnam, atau menahan imbang Vietnam, dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya, di situ akan dinilai. Ya, dan STY akan diperpanjang. Jadi sudah menegaskan tuh, tidak main-main. Dia bilang kalau perlu memang sampai 2027. Asal harus dilewati dengan catatan-catatan prestasi tadi. Itu yang nantinya menjadi bargaining dengan STY. Ya semoga semua ini berjalan dengan baik, karena Pak Erik juga sudah mengatakan hubungannya dengan STY itu baik. Ya. Tetapi dia juga sebagai ketua umum harus profesional melihat. Kalau memang gagal semuanya, ya apa boleh buat. Gagal di Piala Asia Senior, gagal lagi di U23, gagal lagi di pra Piala Dunia, ya dia harus mengevaluasi semua ini. Dan bukan tidak mungkin ada pergantian di sana, karena kan tidak memenuhi dengan apa yang diinginkan oleh ketua umum, oleh federasi, untuk melihat bahwa kita ada kan berkembang. Semua sudah diikuti, yang mendatangkan pemain A, pemain B, pemain C, ya pemain yang dinaturalisasi, yang punya darah Indonesia, ya pemain keturunan. Tapi kemudian faktanya kita tidak berprestasi apapun, ya pasti ini akan ada evaluasi mendalam, dan kesempatan untuk pergantian pelatih terbuka di sini. Itu yang mungkin ada di kepala Pak Erik. Nah, kita akan menunggu hasil, ya. Semoga melawan Vietnam nantinya baik, ada positif, dan Pak Erik sudah mengatakan harus ada berbenah lah. Ya, dengan melihat hasil pertandingan melawan Irak, STY di sini dituntut untuk berbenah, melihat apa yang kurang, apa yang lemah di kita untuk tetap ditambal, karena ini 2 pertandingan ke depan juga kita masih punya kans, ya berharap dengan sangat di sini, dan ada perubahan-perubahan yang harus terjadi. Bagaimana pembenahan itu harus ada juga di lini belakang, yang di mata Pak Erik ini masih kurang begitu oke, ya. Banyak longgar di sana, ya. Ya, ini harus cepat dilihat oleh STY untuk bermain melawan Vietnam, juga melawan Jepang, ini tidak melakukan banyak kesalahan atau blunder-blunder yang terjadi sehingga gawang kita bobol. Ya, STY tentunya yang bertanggung jawab atas tim nasional yang ia pimpin. Nah, itu diharapkan oleh Pak Erik. Ya, memang ini menjadi target khusus, ya, bagi STY, pertaruhan STY untuk di Piala Asia kali ini. Ya, setelah kita terakhir 2007, harus menunggu 17 tahun sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir lagi, dan kesempatan terbuka. Sayang memang kita tidak bermain imbang dengan Irak. Kalau kita imbang kemarin, ya peluang itu lebih terbuka. Tapi oke, ya sudah lewat, tidak perlu untuk kita bahas lagi. Kita bahas ke depan, ada Vietnam dan Jepang. Ya, semoga baik-baik saja. Tetap semangat untuk tim nasional kita. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.